Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Cukup seru tadi diskusi kita. Itu tadi dialog pemirsa. Itu tadi dialog. Saya takutnya ya kan? voternya makin bingung nih. Itu makanya mau ditanya ke Adi Prayitno. Mas Hadi, ini gimana nih kita? Di debat kemarin nggak terjadi kayak gini Mas Hadi. Di debat kemarin nggak terjadi. Lebih adem ayem debat kemarin. Ya, bagi saya ada sesuatu hal yang paradok. Kalau kita melihat perdebatan terakhir antar capres, ini kan sebenarnya ingin disasar itu adalah swing voter. Ya. Bisa dibayangkan, Anies itu tidak orisinal debat yang terakhir. Anies itu mestinya sejak awal sudah gaspol gigi 6. Itu prediksi semua orang sebelum debat. Berdasarkan debat-debat sebelumnya ya? Berdasarkan debat-debat sebelumnya, bahkan di statement awal, Anies sudah bicara tentang persoalan kebangsaan kita yang utama soal disparitas antara kaya dan miskin, kota dan desa, dan seterusnya. Tapi di sesi-sesi selanjutnya, Anies itu kelihatan santai, kalem, menurunkan giginya. Yang awal 6 gigi, jadi 2 gigi, bahkan 1 gigi. Tadinya supercar, Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik? Anies tentu mengevaluasi betul, termasuk Kang Pikin dan timnya, karena semakin agresif misalnya menyerang Prabowo Subianto, sentimennya nggak bagus buat Anies. Jadi overdosis serangan itulah yang ada faktanya itu sentimen. Ada faktanya, bisa dicek. Karena apa? Masyarakat kita itu bukan seperti di Barat ya. Menjatuhkan lawan di debat itu bukan suatu hal yang menguntungkan secara persepsi. Diturunkan tensinya dikit. Apa yang ingin disasar? Swing voter. Nggak terlampau suka dengan yang agresif. Oleh karena itu, kalau melihat secara substansi, Anies oke. Tapi tensi serangannya dikurangi Pak. Biar tidak terlampau over. Itu yang kemudian menurut saya yang disasar swing voter. Begitupun dengan Pak Prabowo. Terima kasih masukannya ke yang ada di dekat Anda. Itu yang nomor 1. Pak Prabowo juga begitu. Kalau kita melihat debat Pak Prabowo, debat pertama dan kedua, itu kan intonasinya tinggi. Bahasa-bahasanya juga tinggi. Bahkan kemarin dalam, ada terima kasih dan maaf di situ. Bahkan dalam berbagai kesempatan, kan kita sering melihat bahwa Pak Prabowo itu sering dalam tanda kutip mencibir statement-statementnya Anies. Yang tentang sorry dan seterusnya. Kemarin Pak Prabowo itu ingin kelihatan, bahasanya Bang Daniel ini, presidential look, ingin kelihatan seperti presiden yang sangat negarawan. Jadi dari awal sampai akhir ya merangkul, berterima kasih, minta maaf dan seterusnya. Apa yang ingin disasar? Sentimen positif dan kelompok swing voter yang sampai saat ini sebenarnya belum goyang kemana-mana. Begitupun dengan Pak Ganjar. Hampir sama dengan Pak Anies. Sejak debat pertama dan kedua itu kan agresif, nyerang. Sekalipun nyerangnya dari tengah sampai akhir. Kemarin Ganjar tetap nyerang. Bisa dibayangkan statement akhirnya itu luar biasa menurut saya. Sebagai bentuk serangan yang sebenarnya cukup sporadik dan tidak pernah dibayangkan. Pernah menyebutkan. Betul. Mengutip pernyataan Pak Jokowi, tapi soal bagaimana jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak, misalnya diktator, otoriter dan seterusnya. Bagi saya itu pukulan yang cukup serius. Tapi tensinya dikurangin. Apa yang ingin saya katakan? Semua capres berdebat itu yang disasar swing voter, yang memang sedang meraba-raba kira-kira siapa yang menurut mereka rasional, kemudian sesuai dengan hati dan pikiran mereka. Tapi unfortunately, ini antar pendukungnya, tim suksesnya kelahi di mana-mana, nggak kelar-kelar Pak. Nih kayak tadi nih, kelahi dalam arti ada buktinya ya, ada buktinya ya. Ada videonya, saya videoin tadi Pak. Ini di mana? Oleh karena itu, variabel tim sukses, variabel tim kampanye dan jubir itu penting. 2014 ada salah satu pendukungnya Pak Prabowo yang ngata-ngatain usulan Hari Santri sebagai usulan sinting, atau itu usulan sinting itu blunder Pak, mengonsolidasi. Jadi kalau capresnya udah kalem, udah adem, harusnya jubirnya betul, jubirnya agak kalem, sering rangkulan lah sering. Tapi bagi pengamat dan peneliti, kalau adem nggak ada bahan kita Pak. Jujur juga kawan kita ini. Jadi ini yang saya kira perlu bahwa soal swing voter kembali kepada tema. Baik. Ini adalah sesuatu yang penting karena kalau angkanya betul 15% seperti data-data yang dirilis plus undecided 4%, ada sekitar 20% pemilih kita yang sangat mungkin pilihan politiknya sebagai bagian dari upaya untuk cocok tanam elektabilitas di 2024. Nah, itu dia. Oke, atas nasihat dari Adi Prayitno saya berikan kesempatan ke masing-masing lagi kalau kayak gitu. Tapi waktu kita singkat sekali ini. Pipin Sofyan silakan, singkat saja. Ya kita tentu yang kita harapkan adalah pemilu ini tidak hanya ramai ketika kampanye, tetapi bagaimana menghasilkan perubahan, menghasilkan perubahan. Itu yang selalu kita harapkan dan itulah yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies itu keliling selama lebih dari 1 tahun untuk mendengarkan aspirasi rakyat, diskusi, dialog dengan rakyat sehingga paham. Sehingga kalau beliau di akhir itu menyampaikan pidatonya dengan sangat empati, menyentuh Banyak netizen mengatakan sosok kenegarawanannya tampak pada saat itu. Beliau memposisikan sebagai abah orang tua bagi rakyatnya.
tidak berdagang. Orang tua tuh nggak ada yang berdagang dengan rakyatnya, dengan memanfaatkan semuanya untuk menjadi konsumen dibandingkan menjadi produsen. Itu sebetulnya yang lain dagangan nih. Ya, saya kira ya kita bisa lihat. Saya kira kita bisa mengevaluasi track record, rekam jejak dan sebagainya. Jadi bagi kami adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat yang saat ini mau swing voters atau belum menentukan pilihan. Inilah saatnya kita melihat bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang melihat rekam jejak, memilih rekam gagasan dan rekam karya. Saya kira Pak Anies Baswedan, amin, insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat Bang bagi Daniel, semua. silakan. Iya, Pak Prabowo sejak awal menyatakan bahwasannya Pak Ganjar adalah putra terbaik Indonesia, Pak Mahfud pun demikian, Pak Anies pun demikian, Pak Gus Muhaimin pun demikian. Itu memperlihatkan sikap Pak Prabowo yang memang sejak awal menganggap kompetitornya itu sahabat, menganggap kompetitornya adalah orang baik dan ingin berbuat yang terbaik secara bersama-sama. Karena yang paling penting buat Indonesia ini adalah persatuan. Berhenti merawat kemarahan, berhenti merawat kebencian, berhenti merawat dendam. Yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah bersatu, bekerja bersama-sama dengan fungsinya masing-masing. Dengan masalah yang kita selesaikan. Itu adalah tugas kita sebagai bangsa dan negara. Jangan terus merawat benci, melawat dendam demi elektoral. Itu yang paling berbahaya. Baik, 03, Bang Singkat, Erus. Bang Erus. Baik, saya pikir tadi perdebatan itu ya, mengulang perdebatan yang kemarin terjadi, perdebatan kedua kalau nggak salah presiden dengan presiden kan, ini tadi berdebat, jadi nggak enak saya di tengah ini tadi, gitu kan, masih mengulang, jadi masih ada sisa-sisa masa lalu, gitu ya. Jadi saya pikir saya terus terang merasa tidak enak juga duduk di tengah gitu ya. Alangkah baiknya mereka segera nanti bisa ngopi-ngopi. Waktu berjalan, Bang Emrus. Waktu Baru berjalan. kemudian adalah saya menyangkut tentang nawacita tadi. Jadi kita lanjutkan karena itu program dari partai dan itu sesuai konstitusi. Namun yang tidak sesuai dengan nawacita itu yang kita koreksi. Salah satu diantaranya adalah food estate, gitu ya. Kita harus koreksi ini karena kita harus berikan produksi daripada pangan itu kepada masyarakat, kepada rakyat petani. Yang terakhir saya mau katakan, saya terima kasih kepada Pak Prabowo yang debat kemarin menyetujui sejumlah banyak sekali kepada program kami Ganjar Mahfud. Saya setuju. Oleh karena itu bahwa di pikiran Pak Prabowo top of mind adalah Ganjar Mahfud. Saya khawatir nanti Pak Prabowo memilih Ganjar Prabowo di kotak suara nanti gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sukses juga untuk Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.